Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Suskaryau Prodi Pendidikan Kimia kelas 3A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bentuk historiografi Islam di kawasan Asia Tenggara. Kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Sejarah Islam Asia Tenggara, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Handa Hadja Ilmiati MAG. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri yaitu Windy Guspita, nomor induk mahasiswa 11910720025. Saya Sasa Meliani dengan NIM 11910723002. Saya Melinda Ofelia dengan NIM 11910720146. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang bentuk historiografi Islam di kawasan Asia Tenggara. Mari simak video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk historiografi Islam di kawasan Asia Tenggara. Pada materi ini, ada 5 pembahasan pokok yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua asal-usul Asia Tenggara, yang ketiga munculnya Islam di Asia Tenggara, yang keempat teori tentang kedatangan Islam di Nusantara, dan yang terakhir yaitu watak dan karakteristik Islam Asia Tenggara. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas muslim dapat ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Saat ini ada sekitar 240 juta muslim di Asia Tenggara atau sekitar 42% dari jumlah populasi penduduk Asia Tenggara. Jumlahnya sekitar 25% dari total penduduk muslim dunia yang berjumlah 1,57 miliar jiwa. Mayoritas dan minoritas muslim di Asia Tenggara. Indonesia. Jumlah penduduk muslim 203 juta jiwa atau 88,2% dari seluruh jumlah penduduk yang berjumlah hampir 230 juta jiwa. Yang kedua yaitu Malaysia. Jumlah penduduk muslim 16.581.000 jiwa atau 60,4% dari total penduduknya. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Jumlah penduduk muslim 269.000 jiwa atau 67,2% dari seluruh jumlah penduduknya. Selanjutnya yaitu Singapura. Jumlah penduduk muslim yaitu 16.581.000 atau 15% dari seluruh jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu Filipina dengan penduduk muslim 4.654.000 orang. Sedangkan Thailand, jumlah penduduk muslim yaitu 3.930.008 orang, sekitar 5,7% dari seluruh jumlah penduduk. Myanmar, yaitu 1.889.000 orang. Sedangkan di Laos, yaitu berjumlah 2.000 orang, atau min 1%. Selanjutnya yaitu asal-usul Asia Tenggara. Sebelum wilayah ini dulunya bernama Asia Tenggara dan belum berpenghuni, tentunya wilayah ini sudah ada. Ada yang menyebutnya Nayang, artinya negeri di bawah angin. Tersebab, para pedagang saat akan berangkat ke wilayah menunggu angin monsun. Wilayah ini terbentuk karena pertemuan 3 benua, yakni benua Asia, Australia, dan Amerika. Penduduk pun unik, tersebab perpaduan antara gen India atau Dravida, Cina atau Yunan, dan Polinesia. Selama Perang Dunia Kedua, istilah Asia Tenggara digunakan untuk menggambarkan wilayah di sekitar kawasan Indochina atau Semenanjung Malaya serta kepulauan-kepulauan yang ada di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara terbagi dalam 2 wilayah, Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Asia Tenggara Daratan meliputi Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Laos. Sementara negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara Maritim meliputi
Indonesia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Timor Leste. Pembahasan selanjutnya yaitu munculnya Islam di Asia Tenggara. Berdasarkan referensi umum masuknya Islam di Asia Tenggara adalah melalui proses perdagangan internasional yang berpusat di Selat Melaka, melalui para pedagang Muslim Persia dan Arab. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara khususnya Selat Melaka sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Melaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Orang Islam juga telah mulai melakukan politik yang tentunya banyak membawa akibat para kerajaan di Asia Tenggara dan Cina. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu teori tentang kedatangan Islam di Nusantara. Titik Islam pertama kali masuk menjadi perdebatan. Berdasarkan seminar internasional masuknya Islam di Nusantara tanggal 5 Desember 2017, tepatnya di Asrama Haji Banda Aceh. Asyumardi Azra menyebut Pasai sebagai tempat pertama masuknya Islam ke Nusantara. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terjadi perdebatan panjang dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Perdebatan itu menurut Asyumardi Azra berkisar pada 3 masalah pokok, yakni asal muasal Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, pembawanya, dan pendakwah Islam, serta kapan sebenarnya Islam mulai datang ke Nusantara. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal muasal Islam yang berkembang di Nusantara, yaitu 1. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Yang kedua yaitu teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari Bengal. Teori ini dikemukakan oleh Eski Fatimi. Teori Bengalnya Fatimi ini juga didasarkan oleh teori nisan. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik al-Salih Raja Pasai berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Morrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan atas dasar teori mazhab. Teori yang kedua yaitu teori Arabia. Masih menurut Thomas W. Arnold, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam di bawah. Ia mengatakan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori yang terakhir yaitu teori Mesir. Teori yang dikemukakan oleh Kaiser ini juga berdasarkan pada teori mazhab, dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu bermazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Neiman dan De Holder. Islam ke wilayah Nusantara. Asyumardi Azra mempertimbangkan dengan 3 teori, yaitu pertama teori Da'i. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai yang ditulis setelah 1350, Sejarah Melayu yang ditulis setelah 1500, dan Hikayat Merong Mahawangsa. Teori yang kedua yaitu teori pedagang. Para pedagang Muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Elaborasi lebih lanjut dari teori pedagang adalah bahwa para pedagang Muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukmim dan menetap.
Teori yang terakhir yaitu teori Sufi. Banyak sumber-sumber lokal yang mengaitkan pengenalan Islam ke wilayah ini dengan guru-guru pengembara dengan karakteristik Sufi yang kental. Para Sufi ini telah berhasil mengislamkan jumlah besar penduduk Nusantara setidaknya sejak abad ke-13. Nusantara adalah sebutan nama bagi seluruh kepulauan Indonesia. Namun demikian, berbicara tentang awal kedatangan Islam di Asia Tenggara, di mana Indonesia adalah negara yang tergolong awal dalam hal kedatangan Islam di Asia Tenggara. Maka teori ini menjadi relevan untuk konteks kedatangan Islam di Asia Tenggara. Kehadiran Islam di bumi Nusantara berlangsung secara sistematis, terencana, dan tanpa kekuatan militer. Dibawa oleh para ulama alim yang memang membawa misi khusus menyebarkan Islam. Berbeda dengan agama Kristen yang pertama kali dibawa oleh kolonialis, khususnya dari Belanda. Para dai membawa misi kedamaian, bukan peperangan, yang dibawanya adalah ilmu, bukan senjata. Selanjutnya, ada watak dan karakteristik Islam Asia Tenggara. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu, misalnya seperti dikemukakan oleh Azumardi Azra, adalah watak Islam yang lebih damai, ramah, dan toleran. Watak Islam seperti itu diakui banyak pengamat atau orientalis lainnya di masa lalu, di antaranya Thomas W. Arnold. Dalam buku klasiknya The Preaching of Islam, Arnold menyimpulkan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Azumardi menambahkan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan ekspansi Islam di banyak wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang oleh sumber-sumber Islam di Timur Tengah disebut Fats atau Futuh, yakni pembebasan yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer. Berbeda dengan wajah Islam Timur Tengah yang digambarkan sebagai penuh kekerasan dan sangat agresif, Islam di Asia Tenggara menurut Jamhari dipandang sebagai representasi lain yang positif. Menurutnya, kemampuan Islam di Asia Tenggara untuk beradaptasi dengan budaya lokal dan dapat menampilkan wajahnya yang ramah dan toleran menjadi penawar bagi potret Islam yang keras dan agresif tersebut. Di tengah-tengah perbedaan itu, Islam di Asia Tenggara mengadopsi budaya lokal untuk memperkaya khasanah pengalaman keislamannya. Perbedaan dalam menerjemahkan keislaman di Indonesia sesungguhnya adalah meminjam istilah Marshall Hodgson, mosaik yang memberikan keindahan gambar Islam dalam bentang budaya yang plural. Karakter khas Islam Asia Tenggara lainnya adalah wataknya yang moderat. Dalam dunia, di mana pandangan dunia telah memaknai Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama. Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Hal itu tercermin dari gerakan pemikiran Muslim di kawasan ini yang terbuka dan akomodatif terhadap modernitas. Sejak pasca Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara mulai dianggap sebagai salah satu kawasan yang terpenting dunia. Selain karena posisi geografis dan geopolitisnya yang sangat strategis, kawasan ini juga memperlihatkan dinamika budaya yang khas, perkembangan ekonomi yang cepat, dan gejolak politiknya yang sangat dinamis. Islam yang menjadi agama mayoritas di 3 wilayah utama yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjadi faktor penting dalam proses sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Begitu besar pengaruh yang dibawa Islam terhadap pengaruhnya, sehingga agama ini seringkali memasuki ruang publik yang tidak terbatas. Islam berpengaruh dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara, begitu pula dalam perilaku keseharian. Sementara di beberapa wilayah seperti Singapura, Filipina, Thailand Selatan, Myanmar, dan Kamboja, di mana Muslim berada pada posisi minoritas, mereka berjuang dengan keragaman bentuk tantangan yang dihadapinya untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya.
Tidak mudah untuk membuat generalisasi atas fenomena dan dinamika Muslim Asia Tenggara dengan suatu ungkapan tertentu seperti sinkretis, seperti yang disebut GERS misalnya. Karena di sebagian wilayah ini juga tumbuh subur gerakan pemurnian Islam yang sekaligus memiliki daya dorong terhadap modernisasi. Di sini kami mengambil referensi dari pertama yaitu dari jurnal Islamik dengan judul Sejarah Dakwah Islam, penulisnya Thomas. Terus yang kedua ada buku dengan judul Sejarah Asia Tenggara yang ditulis oleh Hall. Yang ketiga ada buku dengan judul Sejarah Islam Asia Tenggara dengan penulis Helmiati. Terus yang terakhir ada dari jurnal Nusantara dengan judul Sejarah Nusantara Perspektif Zoologis dengan penulis Zarir dan Khairoiah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.